It's been my dream since I was a kid to study abroad. So when my university recommended me to take an opportunity provided by Ministry of Education of Taiwan, I took it because this is a rare opportunity. Taiwan is one of the friendliest countries I know, particularly to Muslim community. That's why I am here. Also, I'm quite interested in Chinese culture since I was a kid. I can learn an authentic Chinese culture as well as the language, which is I wouldn't find it at other places. Not to mention that Taiwan has provided a lot of scholarships to international students. This university has wonderful facilities to the international students. The environment itself, which is quite convenient for students to study, where I can find it in any universities in Taiwan so far. I found that this university has a very unique environment as well as the program, because this university has a new program, so-called International Program on Urban Governance, which is quite interested or attracted me to enroll here. My plan is to stay for a while here to gain more experiences in terms of entrepreneurship. Also, given the fact that Taiwan is currently focusing on facilitating Muslim community needs, I saw this a great opportunity for me so that I can establish my own business that has something to do with the halal stuff. Also, I'd like to make a good relationship between Taiwan and Indonesia becomes more and more solid in the future. I would highly recommend my friends and whoever I know. For my friends out there, welcome to Taiwan, where you can find beyond the heart of Asia here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, hari ini tamu kita nih spesial gitu ya. Mantan mahasiswa saya kebetulan sedang ada di luar negeri nih, di belahan dunia lain gitu. Jadi intinya kita ingin cerita nih dari beliau ya, bagaimana cerita mendapatkan beasiswa di luar negeri, khususnya di Taiwan gitu. Lalu cerita pengalamannya, tantangannya, kenapa bisa kuliah di sana gitu. Ya, beliau akan berbagi. Kita sapa dulu nih tamu saya yang spesial, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Siapa dia? Assalamualaikum, Hafid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, alhamdulillah, sampun, baik. Nah, Hafid ini biasanya saya panggil itu Ustadz. Ya Allah, berat. Karena gayanya beliau apa ya, memang gaya Ustadz dan itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Saya sebutkan dulu namanya, beliau ini Muhammad Hafizuddin Al-Ghifari, dipanggilnya Hafid. Dan saya tadi sering memanggil Ustadz. Nah, beliau sekarang itu lagi di Taiwan nih guys, lagi kuliah S2, lagi ngambil pasca sarjana, HI juga ya Hafid ya, hubungan internasional. Urban Governance. Wah, tuh lebih keren lagi tuh. Nah, di kampus mana? Ternyata beliau itu di kampus National Taipei University. Wah, keren kan? Nah, kita mau berbagi cerita nih dari Hafid nih. Fid, bagaimana ceritanya nih Fid? Ketika kamu dulu alumni HI ya, saya ajar juga di Al-Azhar gitu. Kok tiba-tiba Hafid ada di Taiwan ini? Ceritanya bagaimana itu Fid? Ya, sebelum jawab itu, sebelumnya ini saya merasa terhormat ya, karena dulu Pak Ujang pernah saya undang di podcast saya dulu Narasional, sekarang diundang Pak Ujang. Buat podcast juga kayaknya nggak mau kalah nih Pak Ujang. Jiwa kepemudaannya masih terpatri ya Allah, saya tersanjung banget gitu. Jadi terima kasih Pak Ujang, udah juga pernah sempat diajar ya tentang politik, cuma sekali habis itu diganti asisten. Luar biasa Pak Ujang ini, saya juga salut dengan karya-karya beliau. Matur suwun Ustaz. Ustaz jadi Pak Ujang. Bisa aja. Ya dulu jadi ceritanya di luar dugaan sih Pak ya, karena jujurnya saya nggak ada impian untuk lanjut S2 ataupun keluar negeri ya. Justru dulu impian saya dulu setelah S1 tuh saya masuk pesantren lagi Pak, jujur. Karena emang basic saya pesantren ya waktu SMP, SMA gitu kan. Terus saya merasa ilmu-ilmu pesantren itu perlu saya ulang lagi, dan selain merasa hal itu
penting saya ulang lagi sehingga merasa ingin memperbaiki diri gitu di pesantren ya. Di mana kan orang masuk oh, apa namanya istilah dalam dunia bisnis itu ini ya kontemplasi ya. Gitu. Jadi eh, tinggal di situ beberapa waktu terus belajar gitu kan lah ya sampai menemukan rumusnya gitu. Nah, qadarullah ternyata mungkin Allah punya rencana lain gitu ya. Tiba-tiba seminggu sebelum wisuda tuh saya inget banget Pak Yasmi nyamperin saya, dosen HI juga kan, eh, ternyata ngabarin, ini ada beasiswa ke Taiwan. Karena kan waktu itu ada kerjasama HI dengan pemerintah Taiwan ya, dalam hal riset halal gitu ya. Saya sempat bingung lah tadinya juga, karena itu tadi, pertama Taiwan, bahasa Mandarin. Wah, saya udah nggak pernah bahasa Mandarin nih. Puyeng saya, kaget gitu kan. Dua itu tadi, saya belum ada persiapan ya, nggak pernah ngebayangin juga kan. Terus mikir-mikir, karena Pak Yasmi, HI sudah sangat berharap ke saya, dan kampus juga sudah sangat berharap saya merekomendasikan gitu kan. Karena waktu juga posisi kan, alhamdulillah saya lulusan terbaik universitas gitu Pak ya, Ya. atas izin Allah ya, di luar dugaan juga itu sebenarnya. Karena saya nggak pernah berangan-angan jujur aja. Dan ya saya melihat ini kesempatan yang baik ya, karena saya menimbang di darah saya itu ada darah Minang gitu kan. Dan saya ingat kalau dalam tradisi Minang itu anak muda ya, anak laki itu harus merantau gitu untuk cari ilmu, cari pengalaman gitu kan. Kalau nggak merantau itu jadi aib kita kalau di tanah lahir. Ya, kemudian saya minta doa restu, minta pendapat ke orang tua dan diizinkan ya. Ya udah, Bismillah aja gitu. Persiapan 2 bulan kurang Pak. Ya, Ya. 2 bulan kurang itu sangat sangat tipis karena kita kan harus nyiapin dokumen-dokumen gitu ya, dokumen yang ijazah yang dilegalkan dilegalisir, terus belum tes bahasa Inggris gitu kan. Dan ternyata itu butuh waktu, belum lagi kita harus daftar ke berbagai kampus yang kita tuju. Ya. Jadi gitu Pak prosesnya Pak. Ketika kamu mendapatkan beasiswa gitu kan ke sana, lalu sampai sana nih kan. Nah, itu gimana kondisi di Taiwan? Apakah saja di sana kondusif atau enggak, bagus atau enggak? Apa perbedaannya dengan kuliah di Indonesia ya, di Taiwan Ya. ini? Nah, saya makan di toko halal di bandara kan, ada toko halal, terus saya nunggu teman, terus tiba-tiba ada orang Taiwan, staff di situ mau makan siang juga samping saya, ibu. Nah, saya inget, saya tahu bahasa Mandarin dikit aja, paling ni hao ya, ni hao itu halau gitu kan. Nah, tiba-tiba disapa juga sama dia, terus dia nanya-nanya tuh pakai bahasa Mandarin. Saya nggak tahu banyak kan. Untungnya ada yang bisa bahasa Inggris, terus dibantuin, diterjemahin. Nah, singkat cerita, setelah percakapan yang kurang efektif ya, cuma dari hati ke hati aja kita pakainya. Nah, mungkin nggak tahu kenapa itu tiba-tiba ibu itu menghalangi, bilang saya sebentar tunggu gitu. Terus dia nggak balik ke satu tempat ngambil sesuatu ke saya, yaitu Cendunaicha, bubble milk tea. Jadi teh susu yang pakai semacam agar apa ya, milk tea, bubble gitu Pak, saya lupa bahasa Indonesia. Nah, dan itu minuman khas Taiwan gitu Pak ya, yang terkenal. Jadi saya merasa situ udah disambut gitu Pak. Merasa wah, saya disambut banget di Taiwan, dan saya sejak detik itu udah merasa Taiwan bagian rumah saya yang kedua gitu ya. Karena luar biasa sambutannya. Dan ternyata luar biasa juga ya di Taiwan ini, pemerintah Taiwan sangat memperhatikan dunia pendidikan ya, mulai dari kecil, dari TK sampai tingkat universitas. Bayangin aja pas sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu setara kampus kan, gede, luas bangunannya, dan fasilitas sangat terpenuhi. Mungkin kalau di Indonesia jatuhnya sekolah-sekolah swasta aja ya yang punya, atau pesantren gitu yang punya fasilitas mewah. Tapi di sini rata Pak, semua sekolah negeri gitu. Saya bengong aja ngeliat, ini kok sekolah SD kayak kampus saya, gede banget bangunannya, luas kayak gitu ya. Dan jadi tempat belajar tuh memang sangat nyaman gitu ya, karena di kampus saya sendiri tuh kalau bisa dibilang kayak suasana kampus di UI dan di Diponegoro gitu Pak. Jadi dalam satu lingkungan gitu kan, kita ada hutan 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 kampus gitu ya, hutan buatan, terus ada danau buatan sendiri gitu, dan itu sangat nyaman untuk belajar kita.
perpustakaan juga dibilang perpustakaan terbaru di daerah saya dan besar itu Pak. Sekitar 12 tingkat itu. 12 tingkat dengan teknologi yang sudah sangat canggih masuk ke itu. Ya nggak cuma pelajar, bahkan orang umum pun bisa menggunakan atau memanfaatkan fasilitas itu Pak untuk baca-baca, tapi harus pakai kartu ini identitas gitu. Jadi luar biasa sih Pak. Saya salut ya, beberapa hal yang saya pelajari dalam dunia pendidikan itu yang saya mau bawa pulang ke Indonesia ketika saya insya Allah mau bangun pesantren juga kan dengan teman-teman bapak saya, dan bapak saya juga dulu sebelum saya lulus pernah menitip pesan gitu ya untuk bantu beliau dan teman-temannya yang sekarang lagi bangun pesantren untuk semacam give back Pak. Dan bapak saya lulusan STAN gitu kan. Jadi teman-teman alumninya urungan bangun sebuah pendidikan sebagai bentuk timbal balik ke negara. Gitu sih Pak. Wah, menarik nih guys ya. Cerita Hafid ya, bagaimana pendidikan di Taiwan lebih maju, mohon maaf gitu ya, dengan tentu negara-negara lain termasuk di negara kita. Nah, Fit, soal beasiswa nih, Fit, bisa sharing-sharing ke teman-teman di seluruh Indonesia ya. Bagaimana cara bisa mengakses pendidikan ya atau mendapatkan beasiswa di luar negeri atau khususnya Taiwan lah yang Hafid ketahui, biar apa? Biar ada banyak anak-anak muda Indonesia ini bisa kuliah di luar negeri gitu, khususnya di Taiwan lah. Itu kira-kira ada cerita nggak yang bisa dibagikan ke kita semua, Hafid? Siap Pak, banyak banget Pak. Siap. Jadi buat ya teman-teman, saudara-saudaraku, adik-adik, jadi kesempatan beasiswa di tahun ini banyak banget, banyak banget pokoknya gitu ya. Jadi penyedianya tuh mulai dari pemerintah ya. Di pemerintah sendiri ada 2 lembaga seperti Kemendikbudnya Taiwan, kemudian Menristeknya Taiwan gitu. Nah, kalau Kemendikbud ini kita sebutnya Ministry of Education ya, atau MOE ya. MOE, bisa ketik MOE Taiwan, atau MOFST ya, Ministry of Science and Technology, MOST ya, Ministry of Science and Technology. Nah, itu 2 lembaga dari pemerintah itu menyediakan beasiswa. Nah, kalau MOST itu fokus pada hal bidang sains ya dan teknologi. Tapi kalau MOE itu umum, bisa sosial, bisa kesehatan, bisa industri, teknologi ya, macam-macam lah, bebas. Ya kalau MOE itu, kebetulan saya dari MOE ya, penyedianya MOE itu kita dikasih uang bulanan, kemudian uang semester, udah 2 itu aja ya, uang bulanan dan uang semester. Jadi selama kalau S1 itu kita dikasih jatah 3 tahun ya, jadi dapat beasiswa 3 tahun, kalau S2 itu 2 tahun, kemudian S3 3 tahun juga kayak gitu. Nah, maaf, kalau S1 bisa 4 tahun ya, 4 tahun maksimal. Nah, kalau di MOST saya kurang paham ya, tapi kurang lebih sama. Kemudian kalau misalnya kita nggak dapat dari lembaga pemerintahan, bisa nanti kita cari dari setiap kampus mesti menyediakan beasiswa internasional. Banyak program-program internasional di sini. Kayak saya sekarang yang saya lagi ambil itu program International Program on Urban Governance ya, bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi yang kampus menyediakan program-program bahasa Inggris itu kemungkinan besar ada program beasiswanya gitu, dari kampus. Dan kalau misalnya juga nggak cukup tuh sebenarnya kesempatan part-time atau kerja paruh waktu di sini banyak Pak ya. Misalnya saya ada pengalaman kerja di toko burger gitu. Jadi tukang masak, tukang nyuci piring gitu. Pokoknya di dapur lah yang nggak ada interaksi dengan customer gitu Pak. Karena bahasa Mandarin saya belepotan habis. Paling saya cuma tahu mau beli minum, mau beli makan gitu doang. Kalau ngomong sehari-hari udah, aduh puyeng, pingsan saya langsung. Nah, jadi itu. Dan lumayan gede gajinya Pak. Kalau kita semakin banyak kerja itu semakin banyak yang kita kumpulin. Karena UMR-nya cukup gede lah di sini, hitungan per jamnya. Atau juga bisa kerja di kampus gitu ya, bantu-bantu jadi tenaga bantu lah di kampus. Nah, selain itu juga kadang kalau beruntung bisa dapat beasiswa dari
profesor ya gitu. Jadi ntar profesornya ngasih project atau apa, kita dapat uang saku kayak gitu. Jadi luar biasa kesempatan di Taiwan ini kalau mau cari-cari ya, cari pengalaman, nambah ilmu lagi dan sebagainya, mau lanjutkan tingkat pendidikannya yang dari S1 atau mau langsung S1 sini juga bisa gitu. Dan kebetulan di Taiwan ini banyak orang Indo ya, jadi kerasa kayak di Indo lah, nggak kayak di negara orang ya. Kalau di data statistik terakhir yang saya tahu itu sekitar 270.000 diaspora ya di sini ya, orang Indonesia yang ada di Taiwan. Itu yang terhitung ya, belum yang nggak terhitung gitu. Lewat Jangan jalur-jalur gelap. jangan yang tidak terhitungnya lebih banyak. Bener Enggak, Pak, enggak. bener Pak. Karena Banyak Pak, gini, karena TKI kita, TKW kita kan di Taiwan banyak. Ya kan banyak kita banget. nggak tahu jumlahnya yang ilegal seperti apa gitu kan. Itu dia Nah itu bener. biarlah itu tugas pemerintah untuk menangani itu semua gitu. Nah, Iya. Fit, kira-kira apa ya pengalaman apa yang paling berkesan di sana, Fit? Selama kuliah lah saat ini dari awal sampai saat ini. Yang paling berkesan apa gitu? Apakah memang misalkan budayanya di sana, orangnya seperti apa? Bisa cerita, kira-kira apa yang paling berkesan? Pengalaman paling berkesan dari saya pribadi lebih eh, ini sih Pak, ya, lebih ke arah spiritual sih Pak. Ya. Artinya saya kebetulan saya Muslim sendiri di kampus ya. Jadi saya tinggal di asrama. Satu-satunya nih. Iya, Satu-satunya. saya di asrama Muslim sendiri, tapi ada Muslimah Pak, 2 orang waktu itu. Jadi ya saya tinggal di asrama, saya Muslim sendiri, dan saya tinggal sekamar dengan orang Taiwan, gitu kan. Ya tentu dari situ mulai ada banyak penyesuaian gitu kan, dan ya luar biasa lah. Tapi mereka cukup inilah ya, cukup memahami kondisi kita dan sebagainya. Kebetulan saya dapat orang yang benar lah gitu aja. Kebetulan dapat orang benar. Dan kemudian saya ikuti karena saya awal tahun gitu kan bingung juga mau ngapain karena saya di posisi tinggal di mana yang cukup jauh dengan masjid dan lingkungan kampus yang banyak mahasiswa Indo. Pokoknya di kampus saya itu orang Indonesia masih sangat dikit lah. Kecuali teman-teman yang dari keturunan Chinese gitu, Indonesia, keturunan Cina gitu. Nah, di sana saya satu ketika ikut klub perkumpulan ya, namanya Toastmasters. Toastmasters. Nah, di situ teman-teman itu kebanyakan anak S1, Pak, anak S1. Nah, di situ mereka punya kesempatan interaksi dengan saya pakai bahasa Inggris. Dan bagi saya juga kesempatan untuk nambah teman orang lokal gitu kan. Nah, ada beberapa yang kritis dan suka baca, jadi pas tahu saya orang Muslim tuh mereka kaget dan seneng juga. Oh, saya tuh biasa nonton di TV ya, orang Muslim tuh begini gitu. Oh, kamu Muslim. Terus mulai banyak tanya-tanya gitu kan. Dan di situ kayak saya merasa tercecer gitu. Oh, banyak pertanyaan yang saya nggak bisa jawab gitu, karena kritis banget jawab. Ya kayak saya karena lahir take it for granted ya. Jadi di situ saya mulai banyak merenung ya. Oh, dan saya merasa juga ternyata ibaratnya saya sadar saya beruntung ya karena saya merasa walaupun kehidupan di sini gemerlap canggih ya dari sisi materialis, tapi ternyata dari batinnya itu kosong gitu. Jadi saya merasa wah alhamdulillah sebenarnya itu ada cahaya yang bisa menerangi di kegelapan gitu Pak, kayak gitu ya. Oh, Itu dari sisi spiritual gitu, dan yang lebih berkesan itu sih kayaknya daripada yang lain. jadi ini keren nih guys. Kenapa? Selain beliau sekolah gitu ya, menempuh jalur pendidikan yang bagus, tapi juga sisi spiritualnya dipegang betul gitu kan. Dan saya teringat Fit ketika saya 2015 yang lalu ke Italia. Italia. Jadi sama di Italia juga, mohon maaf ya. Itu kan apa namanya negara Katolik ya. Nah, ternyata ketika saya keliling itu ke gereja-gereja itu, gereja-gereja terbesar dan terbaik se Italia saya keliling itu karena 10 hari kan. Ternyata memang mohon maaf ya, itu sedikit sekali yang sholat. Ibaratnya yang ke gereja gitu. Jadi memang kelihatannya masyarakat Eropa gitu ya, khususnya Italia yang saya kunjungi itu, memang gersang dengan agamanya gitu. Itu yang saya lihat. Dan saya ketika ke Indonesia saya tanya ke seorang Romo gitu, kenapa saya bilang terjadi seperti itu gitu kan? Masyarakat Katolik jarang ke gereja, di sana kosong gerejanya. Dan memang gereja-gereja bersejarah di sana, bagus-bagus, besar-besar gitu.
dan sangat ikonik gitu ya. Saya datangi semua, saya berkunjung gitu. Tapi yang ibadahnya sedikit gitu. Yang artinya tadi ya, sama mungkin dengan di Taiwan ya. Ada rasa kegersangan ya terkait dengan persoalan agama di antara mereka gitu. Ya mungkin saja tadi Hafid ya, Islam juga mungkin bisa memberi jawaban. Kita ya kan seperti misalkan di Inggris ya kan sudah mulai itu Islam sudah mulai dicintai oleh masyarakat Inggris khususnya gitu dan termasuk negara-negara yang lain. Nah, Fid, terakhir nih, kira-kira apa pesan kepada anak-anak muda Indonesia nih, misalkan yang mereka ingin kuliah di Taiwan gitu kan atau kuliah di negara manapun lah gitu kan, itu kira-kira pesannya apa? Ya, pertama sebelum masuk situ Pak, jadi saya ingat juga terkait yang Pak Ujang sampaikan tentang kegersangan ya. Jadi saya menyaksikan sendiri, nggak secara langsung ya, tapi terjadi di kampus saya di mana saking saya ngobrol dengan orang lokal, anak-anak lokal, khususnya anak S1 ya, yang baru masuk itu. Mereka tuh kan dari kecil memang itu pelajaran udah tinggi banget Pak ya, udah padet. Karena jam 7 masuk, pulang tuh jam 9 malam coba bayangin Pak, dari SD, SMP, SMA. Jadi pas kuliah tuh kayak mereka keluar dari sangkar gitu ya, bebas, dan hubungan bebas juga sangat bebas banget gitu ya. Dan nah ada beberapa kasus saya temui itu, ada saking depresinya, itu loncat dari gedung Pak, terjadi di kampus saya. Segitunya ya. Dan saya punya teman dekat orang lokal sendiri, ya kayak teman curhat saya lah gitu. Dia curhat terus ke saya nanya-nanya. Ya, baik soal sosial dan spiritual gitu ya. Dan saya merasakan sekali. Nah, berkaitan juga buat teman-teman nanti ketika mau kuliah di luar negeri ya, itu siapkan mental sih ya, siapkan mental. Nah, khususnya sebagai seorang Muslim itu ya, kita harus menjaga identitas kita karena ternyata itu bermanfaat sekali ya, menjadi arah. Kalau enggak, kita malah terombang-ambing arus gitu ya. Kalau kita punya principal value, kita punya nilai prinsip sendiri itu aman-aman aja gitu, nggak gampang terombang-ambing. Yang kedua adalah persiapkan benar tujuan kampus dan tujuan fakultasnya itu ya, apa yang mau diambil gitu kan, bisa banyak tanya-tanya. Sekarang udah lebih mudah lah daripada waktu zaman saya itu masih agak sulit ya. Sekarang ada namanya PPI gitu kan, ada di Instagram, baik di Facebook gitu, gampang diakses. Karena jujur aja, apa yang saya alami sekarang ini luar biasa ya. Mungkin juga tadi karena persiapan yang sangat minim ya, nggak ada jeda gitu kan. Saya nggak ada persiapan sama sekali. Bahwa yang masih buka kampusnya dan masih ada gesekan sedikit dengan jurusan saya itu saya ambil. Pokoknya ada yang masih sosial sih. Ternyata sampai sini luar biasa, jadi luar dugaan saya gitu ya. Tapi ya bagaimanapun saya coba kerjakan semampu saya dengan daya upaya gitu ya. Nah, mungkin itu sih Pak, apa yang saya bisa sampaikan. Wah, mantap nih, Fit. Keren ya, guys. Kita sudah dengarkan cerita Hafid itu kan dari mulai perjalanan mendapatkan beasiswa, lalu cerita-cerita kampusnya, lalu pengalamannya kan, soal religiusitas juga gitu kan, bahkan tadi pesan-pesan untuk kita semua. Nah, ada lagi yang mau disampaikan, Fit, kepada Ada seluruh Pak, anak ini negeri ini? bonus Pak, saya Silakan. kasih lihat video perjalanan. It's been my dream since I was kid to study abroad. So when my university recommended me to take an opportunity provided by Ministry of Education of Taiwan, I took it because this is a rare opportunity. Taiwan is one of the friendliest countries I know, particularly to Muslim community. That's why I am here. Also, I'm quite interested in Chinese culture since I was a kid. I can learn an authentic Chinese culture as well as the language, which is I wouldn't find it at other places. Not to mention that Taiwan has provided a lot of scholarships to international students. This university has wonderful facilities to the international students. The environment itself, which is quite convenient for students to study, where I can find it in any universities in Taiwan so far. I found that this university has a very unique environment as well as the program.
because this university has a new program, so-called International Program on Urban Governance, which is quite interested or attracted me to enroll here. My plan is to stay for a while here to gain more experiences in terms of entrepreneurship. Also, given the fact that Taiwan is currently focusing on facilitating Muslim community needs, I saw this a great opportunity for me so that I can establish my own business that has something to do with the halal stuff. Also, I'd like to make a good relationship between Taiwan and Indonesia becomes more and more solid in the future. I would highly recommend my friends and whoever I know. For my friends out there, welcome to Taiwan, where you can find beyond the heart of Asia here. Ya, itu Pak. Wah, luar biasa guys. Kita tadi menyaksikan ya bagaimana video yang dibuat Hafid ya. Keren, mantap, tentu saya apresiasi nih. Ya, tentu ya itu kan isinya Hafid, bukan isinya orang lain. Iya, betul. Ya, terima kasih Fit atas videonya ya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Saya ada sedikit pesan ya kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Saya juga pernah diundang makan malam Fit oleh Deputi Teto di Indonesia, namanya Mr. Lang. Jadi saya diajak makan siang gitu ya oleh beliau. Ya cerita-cerita lah, cerita tentang Taiwan, saya cerita tentang Indonesia gitu. Jadi sedikit banyak saya agak paham tentang Taiwan gitu. Oleh karena itu ya bintang tamu kali ini saya undang Hafid yang sedang di Taiwan gitu. Jadi sangat ya sungguh luar biasa pada kesempatan kali ini. Tentunya saya sangat bangga ya kepada Hafid selain beliau itu mantan mahasiswa saya ya, karena sudah bukan mahasiswa lagi, mantan lah karena sudah alumni. Mahasiswa dong Pak, Pak. Bagaimanapun Pak Ujang guru saya. Iya, tapi katakanlah masih mahasiswa saya, artinya alumni dari Universitas Al-Azhar Indonesia yang pernah kita ajar, pernah kita didik dan bimbing gitu ya, sama-sama lah kita sama-sama belajar. Nah, teman-teman, ada hal yang penting juga kita maknai dalam video kali ini pertemuan saya dengan Hafid. Ternyata saya belajar dari diri saya sendiri, Fit, termasuk Hafid. Ya. Kalau kan kini ada teori yang mudahnya ya, teori mobilitas vertikal. Jadi kalau kita ini orang miskin, kayak saya nih orang miskin, orang nggak punya gitu. Ini cerita sedikit ya di ujung YouTube saya ini, gitu. Di ujung podcast kita ini. Kalau kita ingin naik derajat gitu ya, itu kan tentu harus berjuang melalui pendidikan. Nah, pendidikan yang baik, pendidikan yang bagus. Itu. Nah, hari ini sedang ditempuh oleh Hafid. Dan sudah ditempuh oleh saya S1, S2, S3 saya selesaikan di usia muda gitu. Di kampus terbaik juga di Indonesia gitu kan. Artinya ya kalau kita ingin naik kelas, ingin memiliki derajat yang tinggi, ingin mulia, ya pendidikan harus kita perbaiki. Ya kan makanya teman-teman silahkan mau kuliah di mana, di UI, ITB, UGM gitu ya, IPB, Unpad, UIN Bandung, UIN Jakarta, manapun lah. Atau bahkan tadi di Taiwan dan luar negeri silahkan. Itu bagian daripada proses kita untuk menjadi orang mulia di masa saat ini dan ke depan. Kan kalau Al-Qur'annya sangat jelas itu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi barang siapa yang beriman dan berilmu pengetahuan, maka ya akan diangkat derajatnya gitu. Dengan beberapa derajat. Ya kalau kita berilmu, berpengetahuan, kuliah yang benar gitu ya, insya Allah lah kita akan menjadi orang mulia lah, kira-kira begitu. Insya Allah ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan itu akan mencahayai kita, gitu. Mencahayai Hafid. Gitu. Tadi kalau Al-Qur'annya saya kurang bagus, tolong bisa teman-teman koreksi ya. Terima kasih Fit atas waktu dan kesempatannya ini. Saya sekali lagi sangat apresiasi ke Hafid gitu ya. Bagaimana tadi ceritanya mengalir, videonya yang luar biasa gitu. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bukan hanya buat yang lain tapi buat saya juga gitu. Siapa tahu kan saya punya saudara, punya siapapun yang mudah-mudahan bisa kuliah juga di luar negeri. Saya banyak juga keliling-keliling luar negeri dan saya tahu juga pendidikan-pendidikan luar negeri di Italia, di Australia, Singapura dan negara-negara lain gitu. Ada perbandingan itu gitu. Terakhir Fit, ada yang mau disampaikan lagi? Apa cukup? Sudah lebih dari cukup, Pak. Terima kasih loh Fit sekali lagi.
sehat-sehat selalu ya di Amin, sana. amin, amin. Salam buat teman-teman yang lain di sana dan Siap. apa namanya, ya cepat-cepat pulang lah, cepat-cepat tadi membangun pesantrennya sesuai yang diinginkan, lalu juga membangun Indonesia lah gitu kan. Iya, Pak. Jadi jangan terlalu lama juga di sana. Ya Iya, Pak. sama-sama membangun bangsa inilah. Bangsa ini perlu anak-anak muda yang seperti Hafid. Tentu Siap. perlu anak-anak muda lain juga yang sedang belajar dan kuliah di sana di luar negeri itu kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia bersama-sama. Terima kasih Hafid. Mohon maaf Iya, Pak. apabila ada kekurangan. Ya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih, guys. Di akhir podcast kita ini tentu saya ingin mengangkat anak-anak muda Indonesia gitu loh. Berbagi di Ujang Komarudin Channel gitu. Agar apa? Mudah-mudahan cerita-cerita ringan ini gitu, cerita-cerita seperti dengan Hafid ini bisa menginspirasi anak-anak bangsa yang lain. Itu saja sih sebenarnya yang saya ingin katakan ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.